Waktu itu memang lagi ramai-ramainya, istilahnya remaja maupun orang-orang tua juga lagi ramai bangetnya istilahnya Facebook ya. Sama saya bingung lihat tingkahnya dia kayak orang gila, cengang-cengnya sendiri, asik main-main gadgetnya, main Facebook kan dia main gadget gitu. Aduh, iya saya, lu apa-apaan gitu, orang gila apa? Sayang, 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 sayang. Esokan paginya si Dula itu cerita ke saya, Bang, aneh kata, waktu saya chattingan sama Nia itu gak ada masalah. Begitu saya chattingan sama si Novi, kayaknya apa tuh getar, nggak seperti normalnya. Mukanya Bang, ampun mengeri banget itu kalau istilahnya nyambung nih di alam nyata. Kata tuh, sembari dia merinding gitu. Ibunya tersontak, kebingungan nih orang sinting gila atau kumat atau kerasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sobat melihat malam dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali bersama saya Jampang. Ingat bahwa channel Melihat Malam itu tayang pada hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu. Ingat lagi ya, bagi yang belum subscribe, mohon subscribe-nya. Bagi yang sudah subscribe, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali. Dan atas dukungan kalian semua dan kehebatan kalian semua, kami bisa berlanjut membuat video. Pada malam hari ini saya akan menuturkan sebuah cerita yang akan saya sajikan untuk sobat semuanya di Melihat Malam. Alkisah ini diawali pada tahun 2004. Pada waktu itu kebetulan si Amir memberitahu ke saya, Bang, tetangga sebelah meninggal. Siapa? Ibu Erni, Ibu Erni meninggal. Emang ada apa? Kenapa? Penyakit apa? Sakitnya apa? Gak tahu katanya. Yang jelas sih tadinya seger mendadak meninggal. Ya udah, kita siapkan tajiah nih. Saya nggak menyadari bahwa hari itu tepatnya hari Kamis malam Jumat Kliwon. Jenazah dikebumikan waktu itu kurang lebih jam 10 pagi. Dan akhirnya waktu untuk bertajiah pun jalan, saat acara pemakaman pun berjalan ya. Untuk pemakaman almarhumah Ibu Erni. Pada saat itu saya pakai kendaraan motor sendiri. Dan teman saya sendiri pun pakai motor sendiri. Ya, cerita usai pemakaman bubar dan saya ketemu waktu di pemakaman itu sama Dula. Dula memberi kabar ke saya, Kang, habis dari sini kamu kemana? Ya pulang ya, memandi dulu. Karena saya sendiri ya, maaf kata, saya menerima istilahnya itu jenazah pada saat memasukkan ke liang lahat. Bahkan saya kan membuka pocong yang di kaki itu, ikat kaki itu, bersentuh sama kakinya untuk menyentuhkan ke tanah, bersentuhan kulit, itu kan bukan murhimnya. Maka saya harus mandi, bersuci, mandi besar khususnya ya. Oh ya udah kalau gitu saya mau ada keperluan nih sama kamu sebetulnya sih. Tapi ada keperluan juga saya ke temen lah. Ya saya mau main ke rumah kamu lah, kurang lebihnya agak sore-sorean. Oke dong, kalau gitu saya tunggu ya. Setelah
Obrolan selesai, saya pun pulang dan memutuskan mandi besar karena untuk mensucikan badan saya sendiri. Singkat cerita, Dullah pun datang ke saya, menceritakan ke saya itu pada saat perjalanan dia dari pemakaman tuh menuju ke arah Kanci, dia menemukan HP di tepi jalan. Alhamdulillah, Bang, saya dapat rezeki gitu. Rezeki apaan? Ini saya nemu HP. Waduh, bagus nih HP-nya. Ya lumayan lah gitu. Android lagi. Ini bisa Facebook kan nih gitu. Waktu itu memang lagi ramai-ramainya, istilahnya remaja maupun orang tua juga lagi ramai bangetnya istilahnya Facebook ya. Di sana sini media pun banyak sekali. Setelah Android muncul kenceng dan waktu itu BlackBerry gratis nih, nggak bisa ini, hanya BBM-an aja bisanya. Waktu itu BBM pun sebentar lagi kayaknya udah kurang diminati. Akhirnya saya cerita, lumayan nih gitu, HP-nya. Ya syukurlah, itu rezeki kamu mungkin. Ya gimana lagi kata itu. Sudah dapat HP, nemuin teman saya yang di Kanci itu dapat orderan lagi. Senang banget nih. Terus waktu itu setelah dapat uang dari teman saya beli kartu perdana, tak masukin, tak aktifin. Yang lamanya ini saya buang. Dah selesai obrolan keperluan kamu sebetulnya nemuin saya ada apa? Tuh, saya pengen saya main ke pembimbing kamu gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, sore ini aja. Habis pada asar atau gimana terserah kamu. Ya udah sekarang aja gitu. Akhirnya saya kontak pembimbing, ternyata beliau ada di tempat, tidak keluar. Akhirnya saya sama Dullah berangkatlah ke sana, ke pembimbing. Hanya sekedar silaturahmi, nggak ada hal-hal yang lain, hanya pengen pengenal aja sih Dullah. Sampai ditanyakan keperluannya apa, Dullah mengatakan kepada pembimbing saya, hanya bersilaturahmi aja. Ya syukur kata itu, bersilaturahmi itu adalah menambah rezeki. Ya alhamdulillah kalau kamu misalnya mau mendatangi gubuk kami, kata pembimbing. Kami itu arti kata pembimbing bersama keluarganya. Waktu itu juga di situ ada seorang perempuan, yaitu istrinya pembimbing, yang menyediakan air minum. Terus Dullah ngobrol sana kemari, nggak minta arahan untuk apa, hanya sekedar ingin main. Dan nampaknya pembimbing pun rasa ada keperluan. Waktu itu ditelepon sama seseorang dan pamitan kalau tidak ada keperluan, punten ini karena ada yang nelpon, katanya itu perlu saya untuk menangani, makanya mohon maaf, nanti sama Jampang aja ngobrolnya, lebih jauhnya keperluannya apa nanti sampaikan aja sama beliau, sama Mas Jampang. Dullah pun manut dan pemimpin pun pamitan meninggalkan saya sama Dullah. Akhirnya saya cerita, Dullah ngajak pulang dan kami pun pulang. Selang malam, Dullah asik banget tuh mainan HP, Facebookan, sampai dia kenal dengan salah satu perempuan. Dia chatting, messengeran, ya mojok lah ibaratnya itu, chatting berdua, senyum tertawa sana kemari, laga-legoknya. Sama saya bingung lihat tingkahnya dia kayak orang gila, cengangak-cengir sendiri, asik main gadgetnya, main Facebook kan dia main gadget. Aduh, iya saya, lu apa-apaan gitu.
Orang gila apa? Sayang, 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 sayang. Tinggal ngetik doang, kenapa perlu diucap? Ya kelatahan sih, saking semangatnya nih. Cewek cantik nih, kamu lihat Bang. Nih, namanya Nia. Cantik banget nih. Ah, menurut kamu, sebodoh amat lah saya mah. Gak mikirin kayak gituan. Emang kamu udah kenal lama? Udah kenal lama, kurang lebih 1 tahun di Facebook. Pernah ketemu orangnya belum? Belum. Terus, ya sedekat inilah saya hubungan sama dia. Lewat Facebook aja. Terus gimana kelanjutannya? Ya saya pacaran. Kamu tahu latar belakang dia? Ya latar belakang juga kasarnya belum sempat berjumpa, belum apa. Hanya lewat messenger, videoan, gitu tuh. Waktu di warnet, dia sendiri di warnet, chattingan, ya kis-kisan lah istilahnya, layaknya orang-orang yang udah betul-betul menjalin kasih sama dia. Gitu. Ya udah terserah kamu. Tapi ada lagi gitu, cewek lebih cantik lagi Bang, dapat kenalan baru. Orang mana? Ya di Facebook juga. Ini ada orang Jakarta. Alamatnya sih, aslinya nggak tahu dah. Alamat Jakarta. Dia melihatkan foto profil si cewek yang dituju tersebut. Tuh liatin tuh, namanya Novi. Lebih cantik dari Nia. Kamu sih dasar tukmis dulu. Tukmis apa Bang? Ya ngetuk-ngetuk klimis kamu tuh, batuknya klimis kesana kemari mau. Gak punya prinsip kamu, mainin perempuan aja nanti kena batunya lo. Ya udahlah. Waktu berlalu, akhirnya malam pun tiba. Saya pulang ke rumah dan Dula pun pulang ke rumah. Saat itu saya nggak tahu masalah apa-apa. Esokan paginya si Dula itu cerita ke saya, Bang, aneh kata. Waktu saya chattingan sama Nia itu gak ada masalah. Begitu saya chattingan sama si Novi, kayaknya HP tuh getar, nggak seperti normalnya. Dan lebih anehnya lagi saat saya mimpi, tidur nih, mimpi yang gak saya diteror sama satu makhluk perempuan. Teror tuh saya sampai diuber-uber. Makhluk perempuan yang gimana? Mukanya Bang, ampun mengeri banget itu kalau istilahnya nyambung nih di alam nyata. Kata tuh, sembari dia merinding gitu. Emang kenapa? Rambutnya panjang berurai. Pakai namanya tuh kayak macam jubah tuh, jubah putih. Terus matanya merah Bang, melototin, bersinar-sinar ke saya tuh. Saya kan ketakutan. Sampai diuber-uber saya, dikejar-kejar. Kamu hianatin saya, kamu pengkhianat, bilangnya gitu. Kamu nyakitin perempuan aja bisanya. Saya kan lari. Sampai waktu itu dalam mimpi saya terjatuh, sandung. Terus gimana kelanjutannya? Ya terbangun itu setelah dengar ada suara azan. Saya terbangun tuh karena ada azan, tahu udah subuh. Ya Allah, untuk mimpi kata dia. Untuk mimpi Bang. Ya kacau dah. Makanya kamu harus setia. Jangan macem-macem lah. Jadi laki-laki, tunjukkanlah laki-laki yang sejati. Satu perempuan sudah satu aja. Tujuan kamu satu, tinggal milih nantinya. Oke, memilah persahabatan. Kalau istilahnya pengen dengan yang betul-betul untuk menjenjang rumah tangga, kamu teliti dulu keseriusannya sejauh mana, kesiapan kamu pun harus matang, benar-benar matang. Baik matang lahir maupun batin. Udahlah, jangan ngomong panjang luar, panjang jauh, ataupun istilahnya melebar gak karu-karuan Pang. Bingung saya. Emang kenapa sih dulu bingung-bingung? Sekadang kalau ngeliat kamu nih aneh. Bingung tetep pengen chattingan aja ya namanya Facebook tuh. Mentang-mentang HP baru nemu Bang kata tuh, ya rezeki ini. Ya udah kalau gitu sabar aja. Makanya kalau apa-apa kalau tidur tuh berdoa dulu sebelum tidur tuh biar
kamu tuh rasa nyaman, rasa terlindungi. Syukur-syukur ya sebelum tidur ambil air wudhu dulu lah, bersuci. Kalau bisa ya sholat dulu. Kamu itu ya kan namanya mengingatkan, bersama teman saling mengingatkan. Apabila ada yang lupa, lebih baik kan syukur-syukur aja kalau ada nilai plusnya. Ya udahlah, kamu sih saya cerita kayak gini kamu malah kayak gitu aja. Dul, gini aja Dul, sementara ini saya ada keperluan nih, jadi saya nggak bisa nemenin kamu hari ini. Ya mungkin agak sore-sore lah saya baru pulang. Emang mau kemana Bang? Dula bertanya pada saya. Saya sendiri ada keperluan karena ada tugas lah secara pribadi kepada keluarga, dari orang tua. Ya udah kalau gitu Bang, saya lebih baik di Baperkam aja. Karena Baperkam kayaknya lebih nyaman nih. Emang kenapa? Ya sana kemari kan bisa tiduran juga kalau ngantuk, katanya chattingan aja udah enak daripada pusing gitu. Kamu emang nggak ada kegiatan yang lain? Udah kepala nanggung, saya lagi suka nih namanya chatting. Dapat HP baru, terserah kamu. Saya pamitan sama Dula. Singkat cerita sore hari pun tiba, tugas saya keperluan keluarga udah selesai. Dan saya menemui Dula, ternyata dari sejak pertemuan itu pagi itu sampai sore dia masih jentul mainan aja tuh yang namanya chatting-chatting di Facebook, mainan HP. Cengar-cengir sendiri, apa sendiri, kayak orang gila, bener orang kesurupan. Waduh, ini kayaknya orang udah ketergantungan nih. Mainan HP melulu, cengar-cengir ya. Senyum-senyum, say. Ini orang gila di hati tuh. Bener-bener ini orang-orang udah autis kayaknya nih orang. Kerutu hati saya si Dula. Nah, HP baru nemu gitu. Kayaknya saya nyamperin, hampiri dia, menepuk pundaknya. Hei Dul, kamu tuh cengar-cengir sendiri aja. Orang lain pada bilang ke saya, yang lihat kamu kayak orang gila, cengar-cengir sendiri. Bang, bener-bener tambah nunduk nih Bang sama saya Bang. Emang kenapa? Ngajak pertemuan sini ya. Terus, tapi, aduh, gimana ya? Si Nopi pun bener-bener katanya tuh ngajak ketemu lagi Jakarta. Saya bingung. Ya udah terserah kamu, atur-atur aja yang kamu yang rasain, kamu yang nikmatin kok. Saya sendiri nggak ngerti apa-apa. Cuma aneh Bang, setiap saya chatting sama Nopi itu HP kayak orang macam loadingnya ini kayak kehambat, terus getar-getar terus, kayak ada vibranya jalan aktif tuh. Tapi waktu saya chatting sama Nia normal-normal aja. Mungkin itu gangguan supaya kamu boleh dikatakan tuh ngingetin kamu supaya jangan selingkuh, jangan duain dia kali. Kamu masa iya sih ada kayak gitu? Nggak tahu juga, saya juga barangkali namanya juga orang pikiran. Ya terus gimana lagi? Ya terserah kamu. Akhirnya terus si Dula tuh chattingan sampai larut malam, dia tak kenal waktu. Ini orang kerjanya chatting terus, nggak inget makan, gadget terus, sampai akhirnya lari ke warnet untuk messengeran sama si Nia. Satunya messengeran, dia mainan satunya lagi mainan istilahnya yang ke satunya si Nopi. Ini orang dasar kurang ajar nih, pikir-pikir temunya temen kurang ajar banget mau mainin perempuan. Cuma saya nggak habis pikiran, masa bodo amat, dia itu ngelakuin apa aja haknya dia, karena dia sendiri resiko dia bukan saya. Saya ingatkan sudah, saya ingetin dia supaya jangan sampai macam-macam. Tapi inginnya dia berbeda, ya itu hak dia. Singkat cerita pada malam hari, kurang lebih jam 11 malam, dia keluar rupanya dari warnet tersebut tuh, pulang. Sebelum pulang ke rumahnya, kebetulan waktu itu saya ada di jalan, habis pulang beli makanan, ketemu sama dia. Bang, sini Bang. Apa? Bener asik. Itu yang namanya messages. Wadah, udah.
Wadah-wadah gimana, kamu gila gitu. Wadah-wadah apa? Ya pusing-pusing. Udah saya punya bener-bener nih pengen ngumpulin duit, mau ketemuan sama dia. Singkat cerita, akhirnya malam tiba, begitupun terjadi kembali. Si Dula hari kedua dan ketiga tuh mimpi lagi, diuber-uber perempuan lagi. Makhluk yang sama bentuknya. Yang kedua, yang ketiga harinya banyak yang nguber-nguber dia, makhluk-makhluk astral tuh. Karena entah gimana pikirannya dia atau apa yang dipikirin, pikir saya itu hanya bukan tidur. Tapi dia merasa agak ketakutan terus. Setelah dia mainkan istilahnya chatting sama Nia, nggak ada masalah, chattingan sama cewek lain, malamnya itu pasti terganggu. Ini yang saya bingung nih, apakah dari Nia atau dari siapa, saya kurang paham. Dan singkat cerita, pada hari kelima chattingan sama Nia, dia menemukan teman lagi, teman barunya, yaitu seorang TKW dari Abu Dhabi. Kenalan dari pagi sampai sore, messengeran segala macam, udahlah gombal-gombalan lah di situ si Abdullah, si Dula nih. Waktu itu dia mengumbar keinginan bahwa saya nih jago ngerayu, pikirnya siapa aja udah, namanya dunia maya. Di dunia maya bebas berkarya, bebas gombal-gombalan. Pikirnya dia, sempat ngomong ke saya, "Bang, namanya dunia maya nih, Bang, belum ketemu orangnya. Udah aja, sah-sah saja gombal mau gimana-gimana." Iya juga kalau ke situnya. Cuman kan saya ada orang yang niatnya bener-bener istilahnya di dunia maya tuh mencari jodoh, ada niat cari persahabatan, ada hanya pengen memperluas persaudaraan dan bisa istilahnya tuh tuker pengalaman, berbagi cerita, sharing-sharingan, keluh kesah, tuh pasti banyak lah. Dengan dunia maya ini, dengan medsos, kalau kita digunakannya positif, pasti insya Allah arahnya positif. Tapi kalau digunakannya negatif, itu akan berbuat negatif, Dul. Saya ingatkan pada Dula, kamu masuk suci gitu. Mentang-mentang kamu HP-nya HP jadul, edge gitu ngejek saya tuh. Saya kan pakai punya Nokia yang lama itu, yang 3310 tuh. Dia jek aja sama dia, "Kamu HP-nya betul-betul kuat ya, Bang?" "Iya." "Emang kenapa sih, Dul?" "Iya, kuat malu," kata tuh. "Nahan HP jadul kayak gitu, HP di solasi ban begitu, kamu masih dipegangin aja." "Aduh, malu saya," kata tuh. "Kamu kurang ajar, benar-benar HP dapat nemu aja," kata. Udah sombongnya minta ampun. Singkat cerita, waktu itu akhirnya Dula menyudahi obrolan saya karena saya dipanggil sama orang tua. Dula pun pamitan mau lanjutkan chattingan di rumahnya. Chattingan berangsur sampai terjadilah sesuatu hal yang di luar daripada dugaan. Seakan-akan orang tuanya Dula sendiri melihat anaknya kelakuannya kayak orang gila, cengar-cengir, tertawa sendiri kayak orang kerasukan. Mamanya si Dula tuh datang ke saya minta tolong. "Tolong anak saya, kayaknya kerasukan setan tuh. Pegangin barang tuh, cengar-cengir, tawa-tawa, sayang-sayang apa, senyum-senyum dari pagi sampai sore." Saya lihat dia pegang HP aja. Begitu dari di rumah, mulai dia mainan yang saya lihat nih setelah pada asar itu sampai jam 9 enggak robah-robah duduknya di situ, cengar-cengir. Pas di tempat kursi sudut itu di pojokan, saya kan kebingungan lihat orang tua ke anaknya kayak gitu, ditanya enggak ngejawab, malah dicengar-cengir. "Halo sayang," itu, ini orang benar-benar gila ini anak. "Tolong, Bang, bantu, Bang, bisa enggak nyembuhin?" "Bu, enggak, istilahnya dia enggak kerasukan. Dia autis kayaknya, Bu, udah ketergantungan. Dia seneng main chatting-chatting gitu sama ceweknya, sama pacarnya kayaknya."
Ya bisa jadi, cuma saya kan takut sama orang tua lihat anaknya begitu, kelakuannya berubah nggak karu-karuan. Kayaknya saya ngomong ke ibunya Dula, anggaplah namanya Ibu Mimin ya. Bu Mimin, begini aja, yuk kita sana sadarkan dia. Tolong Bu, ambil air Bu, air baskom Bu. Saya datang pun ke rumahnya, si Dula disapa, enggak nyapa ke saya, diem aja dia, sayang apa segala macam. Saya kebingungan nih, benar-benar kerasukan atau gimana. Dilihat, enggak, karena dia udah istilahnya terbawa arus dengan kegiatannya dia, chatting dengan si perempuan itu. Saya kesel, mana Bu, udah diambil ini Bang, bakso mama air. Saya siramkan aja udah ke mukanya dia, basah kuyup. Dia sempat marah, saya kaget, kena air siram sama saya tuh. Setan lu Bang, kata. Sampai dia marah si Dula ke saya, macam-macam aja. Kamu maksudnya apa nyiram saya? Saya punya salah apa sama kamu? Ibu kamu yang nyuruh Dul, bukan saya. Tuh kamu kan nggak kesurupan nggak apa Bu, tuh liatin Dula tuh anaknya ibu, nggak kesurupan nggak apa. Dia senengnya saking bangganya punya perempuan banyak, mungkin chatting sana chatting sini. Bang, jangan bongkar-bongkar kartu Bang, gitu. Ya kamu kalau dipanggil sama orang tua tuh nyaut Dul, jangan ketergantungan. Mungkin karena kamu cerita ke saya, kamu dapat perempuan baru lagi, kenalan baru lagi yang kerjanya di Abu Dhabi, kamu bangga. Waduh, kamu panggil. Ya udahlah, yang mainan itu dulu simpen. Yang diuntungkannya, ini HP nggak kena air Bang. Kalau kena air mati, mampus saya, nggak bisa menchatting. Udah dilapin, barangkali kena air. Alhamdulillahnya enggak. Ya saya juga nggak tega nyiram misalnya langsung bersama HP-nya ke mukanya kamu aja, udah arahnya. Supaya kamunya kaget ke saya. Masuk ke telinga ada airnya. Saya cerita, si Dula pun manut, mandi, disuruh makan sama ibunya, dan saya pun suruh makan. Saya pamitan Bu, karena saya ada perlu, saya nggak bisa Bu nemenin makan bareng bersama keluarga ibu. Saya pamitan. Dul, ingat, setelah makan kamu tidur. Dari pagi kamu kayak gitu terus, kapan kamu istirahatnya? Kasihan kesehatan kamu, rusak nanti. Ya Mi, kata. Kalau orang Cirebon manggil ibu kan Mimi. Ya Mi, kata si Dula. Dula pun mandi, saya tinggalkan. Itu hari kelima. Yang hari keenam, yang hari kelima itu dia mimpi lagi malamnya. Mimpi yang lebih parah lagi. Lebih parah banget. Dia mimpi, karena esok harinya tuh menceritakan ke saya, mimpinya dia, tangan ditarik oleh sosok astral itu. Tangan kiri, kanan, kaki sempat dilempar-lemparin, banyaknya itu. Istilahnya kayak macam komunitas makhluk astral yang mempermainkan si Dula. Sampai Dula pun kayak orang entah gimana, kayak kurang paham lah istilahnya tuh waktu itu. Kata dia tuh, dia menjerit-jerit, meronta-ronta, minta tolong. Cuman yang anehnya, kata dia, begitu saya menjerit-jerit minta tolongnya, tidak ada satupun orang yang mendengarkan teriakan saya. Saya menyela ke ceritanya Dula, mungkin kamu ngigo Dul. Enggak Bang, asli saya mimpi itu. Lebih gila ini, sejak saya nemukan HP ini nih, chatting sama cewek-cewek. Setiap saya chatting sama cewek lain, malamnya diganggu. Nah gini ya, ini saran saya. Coba satu hari ini, yang hari ke-6 nih, kamu khususkan sama seseorang yang tidak mengganggu kamu. Oke, Dula. Hari ini juga saya akan chatting sama dia, full untuk dia. Sampai akhirnya janjian pada hari ke-6 tuh. Sampai si Nia mengajak ke rumahnya. Dan Dula karena ngerasa udah punya uang,
dan ditambah lagi uang jajannya dia dari orang tuanya dan meminta ke orang tuanya ditabungin, akhirnya menuruti apa yang diinginkan oleh si Nia. Nia ngajak pertemuan sama Dula. Akhirnya diberi alamat yang jelas oleh si Nia. Pada hari ketujuh itu, si Dula mendatangi Nia tersebut ke alamatnya. Dia berangkat dari sini pagi karena janjian ingin menonton di bioskop sorenya. Wah, berpikirnya asik nih, masih butuh banyak waktu, tenang aja, udah malam. Dia nyari alamat, akhirnya ketemu pas maghrib waktu itu tuh. Nanya kesana kemari. Selepas pada Isya, sampailah di rumah yang dituju. Itu rumahnya Nia, tepatnya di daerah Jonggol. Saya nggak sebutkan RT RW-nya ya. Pada saat dia hadir di sana, dia kaget. Kok rumahnya banyak orang, apa nih hajatan, apa nikah, atau gimana, atau ada saudaranya nikah. Dia bingung. Cerita, saya mau ketemu Nia. Salah satu keluarga menceritakan bahwa Nia sudah meninggal dunia 7 hari yang lalu. Dula pun kebingungan. Saya chatting 7 hari yang lalu sama Nia. Sampai berturut-turut, sampai janjian pada hari ini, Bu. Nia anak saya itu udah meninggal. Ini hari ketujuhnya. Kalau nggak percaya, adek nunggu aja, ikut tahlil bareng di sini. Akhirnya rasa penasaran si Dula, benar tidak cerita dari orang tuanya itu penuturannya bahwa yang dimaksud oleh Dula itu udah meninggal, dia ikutan. Ikut bertahlil di situ. Pada saat dia tahlil, alangkah terkejutnya si Dula. Sosok Nia kewujud di situ, wujud wajahnya si Nia itu terpampang bener-bener di mukanya dia tuh. Jelas banget melihatnya. Seakan-akan Nia belum meninggal. Pikirannya dia agak ngawur ini. Akhirnya si Dula kebingungan. Karena keseluruhan tuh menyebutkan nama Nia pada saat mendoakannya dengan arwahnya. Begitu dilihat juga catatan ataupun oret-oretan salah satu ustadz yang memimpin tahlil tersebut, itu namanya Nia. Tapi kok Nia hadir di situ? Pikirnya Dula. Sampai akhirnya saya cerita, tahlilan pun selesai. Si Dula agak kumat. Orang lain mikir Dula orang gila, ngomong sendiri. Nia, kamu mau kemana? Saya kok ada di sini, kok kamu nggak disambut dengan baik? Nia hanya nggak diam aja. Diam aja, nggak tersenyum sama sekali. Kebingungan. Akhirnya sang ustadz menepuk pundaknya untuk menyadarkan. Dek, inget dek. Sadar. Eling. Pundaknya digoyang-goyang. Akhirnya si Dula agak menyadarkan diri, melirik si ustadz yang menggoyang-goyang atau nempuk-nempuk si pundaknya Dula. Iya Pak, ada apa? Itu Nia Pak. Nia mana nih, udah meninggal? Itu Nia. Kebetulan menunjuk di arah kamar. Masuk kamar, Nianya masuk kamar. Tadi pamitan ke saya. Nia tuh udah meninggal. Ini bertahlilnya Nia yang 7 hari. Saya justru datang ke sini nih udah janjian sama Nia, pengen ajak ketemuan, mau jalan-jalan, mau ajak nonton. Saya bingung ini yang bener yang mana ini. Baru saya lihat Nia. Pakainya putih-putih bagus, kembangnya wangi, harum. Ini ke kamar Nia. Si Dula menunjuk ke arah salah satu kamar. Waktu itu jasad si Nia tuh seakan-akan masuk kamar tersebut. Ibunya menyahutin, betul deh, ini kamarnya Nia. Nia masuk sini Bu, tidak ada siapa-siapa. Nia udah meninggal, kamu aja ngawur. Kamu gak percaya, Nia udah meninggal. Nih kamarnya kosong, tidak ada siapa-siapa. Begitu kamar dibuka oleh ibunya melihat kamar tersebut tidak ada sosok Nia.
Begitu si Dullah melihat ke ruangan itu, dia menjerit, "Nia, kamu jangan bohongin saya." Ibunya tersontak, kebingungan nih orang sinting, gila, atau kumat, atau kerasukan. Eling, Nia udah meninggal. "Itu Nia," kata itu Nia lagi bersolek, Bu. "Ah, kamu ngawur," kata itu. "Kamu ngawur. Nggak ada siapa-siapa, tanya Ustadz." Akhirnya Ustadz entah baca-baca apa, sampai melihatlah sosok jiwa yang ada di situ. Ya memang tampaknya jiwanya ada masih di lingkaran keluarga ya, masih belum terlepas. "Dah gini aja," kata Ustadz, "ada yang nginep aja di sini ya. Sampai besok pagi-pagi, ayo kita bareng-bareng ziarah kubur sembari nyiramkan kembang dari kembang doa ini, air doa ini." Akhirnya rasa tidak enak, percaya tidaknya kejadian yang dialami oleh Dullah pun ngikutin untuk menutup rasa penasarannya bahwa Nia masih hidup. Ternyata semuanya udah meninggal. Tetap bahwa perasaannya si Dullah bahwa Nia itu masih hidup. Maka ditegaskan oleh pihak keluarga bahwa Nia udah meninggal, anak saya udah meninggal. Besok aja kalau kamu mau tahu makamnya, jasadnya dia dikebumikan, dan bunga serta air doa ini untuk nyiram ke sana. Besok pagi ikut tidur, ikut ke sana untuk nyiram. Akhirnya si Dullah pun mengikutinya ajakan dari Ustadz untuk istirahat di rumahnya Ustadz, karena di rumahnya Nia tampaknya ini orang lain ataupun orang baru ya, takut ada apa-apa. Mungkin rasa penasarannya Ustadz tersebut terhadap Dullah, ini cerita dia sampai ketemu Nia lewat istilahnya di Facebook, sampai terjadinya hubungan chatting-chattingan, sampai mengatakan Nia itu masih hidup, bahkan udah janjian ke 7 hari ini. Kebetulan pas 7 hari ini adalah 7 harinya Nia meninggal. Akhirnya nurutlah si Dullah, nginap di rumah Ustadz sembari menceritakan semua kejadiannya ke Ustadz tersebut. Si Dullah pun tidak menanyakan nama Ustadz tersebut siapa, apa aja Ustadz itu lah deh. Menceritakan semua kronologinya, dan tersontak si Ustadz tersebut kaget, kok masih ada ya beginian. Ya sudah, Dul, sekarang kamu harus betul-betul ikhlaskan ya. Terus kamu harus ingat, jangan pernah mempermainkan hati perempuan, karena kamu terlahir dari perempuan, dari rahim seorang ibu. Ingat itu. Akhirnya si Dullah pun angguk-angguk aja kayak burung pelatuk. Ya Ustaz, ya Ustaz. Dasar si gundul, dari saya tutup mis. Susah. Singkat cerita, esok harinya apa yang telah dijanjikan oleh Ustadz dan ingin pembuktian bahwa Nia itu udah meninggal, akhirnya Ustadz ngajak si Dullah dengan keluarganya ke pusara di mana Nia dikebumikan. Air doa pun dibawa ke sana untuk menyirami, yasinan digelar di sana, dipimpin oleh Ustadz tersebut. Pada saat dia melihat batu nisan, seakan-akan sosok Nia itu muncul di situ dan mengatakan, maafkan saya karena kamu telah datang memenuhi janji kamu ke saya. Hanya Abdullah sendiri nih yang mendengarnya ucapan ini. Inilah saya, disinilah sekarang saya rumahnya. Kalau kamu mau main ke rumah saya tunggu kapan aja. Si Abdullah bingung, termenung, kaget, rasa penasaran.
merasa tidak percaya. Ini apa-apaan? Gara-gara Facebook, gara-gara masalah nemuin HP ini. Jangan-jangan HP setan ini, kata Dula. Mengumal di hati itu. Ya kesel. Kejadiannya begitu selama 1 minggu nih chattingan, banyak diganggu dalam mimpinya oleh makhluk astral. Begitu janjian sama yang cewek pujaannya, ternyata ceweknya udah meninggal 7 hari yang lalu. Selama chatting tuh cewek tersebut udah meninggal, si Nia itu. Ngelamun aja si Dula. Disadarkan oleh sang ustadz. Udah Dula kan udah lihat semuanya nih, ya kan. Pusara Nia udah kelihatan, udah jelas bahwa Nia udah meninggal. Bahkan ada Dula sendiri melihat kan fotonya. Itu kan Nia, ya. Singkat cerita, Dula pamitan kepada Ustadz dan keluarganya Nia. Pulanglah dia ke rumah ke Cirebon kembali. Sampai di Cirebon ketemu sama saya. Dia menemui saya, "Pan, ada waktu enggak? Saya mau cerita semua kejadian saya ke kamu yang saya alami waktu saya berangkat ke sana. Mau janjian sama Nia, waktu itu saya pamit sama kamu." "Iya, kenapa dong? Yuk kita bari ngopi yuk. Bari ngerokok, nyantai, bari ngemil-ngemil." "Ya kamu kayak banyak duit aja. Sombong banget baru dari luar kota ngajak ngopi. Kamu biasanya pelit, sebatang rokok aja boro-boro ngasih. Biasanya minta terus kamu mah." "Enggak, beneran." Saking mungkin pikirnya dia itu pengen saya mau mendengarkan cerita dari dia. Dia beli 1 bungkus rokok dan kopi di warung. Dia cerita di warung itu perjalanan dia sampai tuntasnya kepada saya. Saya bingung, diem aja. Sampai dia ngocek-ngocek ke dompet. Entah mau ngambil duit, entah mau apa. Dia merogoh lagi ke kantongnya. "Ada apa, Dul?" Gua bingung. Tadi mana ya HP? Ya mana mungkin saya tahu HP kamu di mana. Kamu yang nyimpen, kamu yang bawa. Kamu kan lihat sendiri, Pak. HP saya sakuin di kantong, jatuh kali. Yaudah kita cari. Kayaknya pamitan ke ibu warung, nitip kopinya. Dari awal untuk saya ketemu sama Dula, mencari HP itu. Ternyata tidak ada. Aduh, bingung. Jangan-jangan HP setan, Bang. Nggak ngerti ke situ-situnya mau apa namanya HP setan kayak. Mau HP gundung cringis, mau HP jin. Kamu sendiri yang lakuin, kamu sendiri yang nyimpen, kamu sendiri yang nyebut. Saya mah nggak pusing dulu urusan kamu. Karena kamu nih nggak punya ketegaran hati. Pelin-pelan kamu orangnya. Ya enggak. Seorang laki-laki kan calon pemimpin. Makanya harus memimpin perempuan-perempuan yang calon makmum saya. Memilih dulu dong. Jangan perlu asal comot atau ambil aja. Yang cocok dengan hati, telusuri dulu kebenarannya sejauh mana, apakah dia suka bohong atau tidaknya pada saya. Ya situ urusan kamu udah. Nah sekarang HP kamu nanya, sekarang udah nggak ada. Itu gimana? Yaudahlah, jangan pusing-pusing, Bang, gitu. Ya, ini yang lanjutkan obrolan yang lain. Udah ya, itu udah kamu dengarkan semua cerita dari saya, udah tahu kejadian waktu saya ke sana, keluarganya Nia. Akhirnya waktu berlalu, kami pun menyudahi pertemuan di warung tersebut sama Dula. Kami pun pamit saya ke Dul, saya ada perlu lagi itu, saya pamitan lah. Mau pulang dulu. Dia mau kemana? Ya ada sesuatu lah, kepentingan, namanya juga maklum lah, lagi bebenah gitu. Jangan sampai istilahnya kita sendiri itu terlepas daripada apa yang kita punya prinsip itu.
Ya sudah, terserah kamu Bang. Tapi ingat ya, kopi, rokok, kamu bayarin loh. Kamu yang ngajak kok. Ibu warung cengar-cengir. Iya, tapi tolong deh Dula, aja ngutang ya. Ngutang maning kapan son? Kita bayar ya terus sih Bu, ini bayar kontan. Saya ada vendor tawanya. Aduh, ada-ada aja nih anak. Padahal anaknya orang punya. Utang ke warung, kasihan ibu warung dalam hati kecil saya. Dasar manusia pelit ini. Cuma ya karena ada maunya aja dia mau bayarin tuh. Nah, bodo amat kata saya, mending saya ngopi udah, rokok udah, pulang. Kayaknya malam ketemu lagi sama dia, cerita tuh. Cita-cita tentang dia, masih mikir tentang di HP. Bang, saya masih penasaran, HP-nya hilang. Ya, dulu. Itu berarti bukan milik rezeki kamu. Kalau milik rezeki kamu, ketemu lagi. Sekarang saya mau tanya sama kamu, itu HP dapetmu kan? Iya. Ngerasa kamu beli nggak? Enggak. Nah terus apa yang kamu beratkan? Hilang lagi, udah diambil lagi sama pemiliknya mungkin, ataupun bukan haknya kamu. Jangan ambil pusing. Simple saya pikirannya. Ya cuman kan sayang Bang kalau beli tuh, lumayan lah. Ya memang sih kalau dilihat rupiahnya ya lumayan. Singkat obrolan ngalor ngidul usai, rasa ngantuk juga, singkat cerita saya pamitan mau tidur. Kedua saya tinggalkan dulu pulang. Dula pun ikut pulang ke rumahnya dia. Rupanya dia sama-sama ngantuk mau tidur, istirahat. Besok harinya saya cerita nih, Dula ketemu, cerita lagi ke saya. Bang, semalam saya mimpi lagi Bang. Lebih gila ini Bang. Ah kamu itu mimpi mending, alhamdulillah. Boro-boro alhamdulillah kata tuh. Nih yang namanya nyebut aja nih nggak bisa Bang, ngucap deh. Emang kenapa? Saya kayak orang direp-rep. Rep-rep apa? Kayak orang dikerjain gitu tuh. Mata melotot, mulut nggak bisa ngucap. Tapi pikiran nih ke alam lain, nggak ngerti. Kaki kocet-kocet. Sampai akhirnya hati saya bisa mengungkap, mulut saya tidak bisa berucap. Ya saya gimana waktu itu tuh? Emang kenapa? Apa yang kamu alami? Jadi ada 3 orang dan kurang lebihnya 3 komunitas makhluk astral itu ngobrol saya. Itu gimana dulu? Uber saya tuh. Sampai terjatuh, tertatih-tatih, ngeri-ngeri, mukanya hancur, ngobrol saya. Bau jijik semuanya. Saya sampai ketakutan. Nah yang sosoknya gimana ini yang 3 ini nih, yang sosok manusia? Iya kelihatannya wujudnya manusia, tapi kakinya nggak nempel ke tanah. Saya sampai keder ngucapnya, sampai dia terbata-bata menceritakan ke saya. Terus tuh, ya itu aneh Bang. Begitu terhimpitnya saya, saking udah panik segala macem, saya terjatuh, gelap semuanya. Ternyata saya dibangunkan sama mama saya. Tahu-tahu saya ada di bawah ranjang, saya udah jatuh. Mati itu saya jatuh di lantai, dibangunkan oleh mama saya. Sama Mimi nih, bangunin. Emang kenapa? Kamu apa-apaan? Jerat-jerit gak karuan. Kamu bising orang aja, orang lihat itu ganggu aja. Udah subuh sekarang, udah waktunya kamu sholat subuh. Daripada kamu gak karu-karuan kayak gila. Itu Bang, ngeri Bang. Cuma waktu itu tuh terakhir saya ingat ucapannya si Nia, sampai jumpa lagi di akhir nanti, kita juga bakal ketemu. Ini yang ngeri, apakah saya mau diambil nyawanya sama Nia atau gimana? Ngawur, yang punya ruh itu boleh katakan Allah. Model gitu emang mana mungkin, kamu aja ngada-ngada. Takut Bang, asli bener Bang sampai sekarang. Ya udah lebih baik kamu kirim arwah aja, hadiahkan Al-Fatihah kepada Nia supaya nggak ganggu kamu.
Kamunya sih tolonglah jangan mainan yang macam-macam lah di Facebook tuh. Cewek itu, cewek ini, godain segala macam, udahlah jangan usil-usilan lah. Gunakan positifnya aja. Berhubungan mau mencari saudara sebanyaknya mungkin, pakailah yang positif. Jangan dikadali, jangan mengadali. Itu prinsipnya, nggak ngeganggu, nggak mau diganggu. Nafsa-nafsi tapi persaudaraan banyak, alhamdulillah. Itu aja tuh. Iya ya Bang ya, kalau gitu tuh. Itulah rasa penasarannya itu, ngajak saya, Bang, siang ini kayak untuk pada duhur nih, pemimpin kamu ada nggak di rumah? Ya telepon dulu. Saya keluarkan HP jadul saya yang disolasi banin semua tuh, sampai dia betul-betul kuat ya Bang ya, HP kamu kata tuh. Kuat apanya tuh? Ya kuat palunya, HP bobol kayak gitu tuh, kamu masih pegang aja tuh. Ya maklum lah orang jadul ya tuh ya, nggak ngerti HP Android tak bengek. Pakai ini aja enak, kuat kok. Lempar kamu juga lumayan, bisa bejol kepala kamu ya tuh. Coba hubungin dah, jangan canda aja. Ya, saya hubungin, nyambung, diterima, ya saya ditunggu. Akhirnya Dula menceritakan semua kejadian kepada pemirsa saya. Terus Dula pun diberi nasihat akhirnya sama pemimpin. Singkat cerita, akhirnya esok harinya tuh si Dula rasa nyaman dan lega setelah diberi nasihat dan ujian-ujian dari pembimbing serta dikasih amalan, doa-doa, dan nggak boleh berbuat yang macam-macam lagi. Dan Dula pun menceritakan semuanya pada saya. Ya, alhamdulillah Bang, sekarang saya mau cari kerja aja lah ke Jakarta, daripada di sini begini aja. Ya di sana juga sama, di sini juga sama Dul. Kalau kamu kelakuannya begitu terus mah nggak beda jauhnya. Ya udahlah, mau sama ke Jakarta aja. Nah, nyoba adu nasib untuk masa depan. Saya pengen cari bini yang bener lah, daripada main canda-candaan begini. Ya, akhirnya udah pamitan pada orang tuanya, pamitan juga pada saya. Dia mau ke Jakarta mencari pekerja. Akhirnya pun Dula pamitan, dan singkat cerita berpisahlah saya sama Dula. Itulah kisah yang dialami oleh Dula yang menceritakan semua kepada saya tentang kisah dari HP setan. Gara-gara mau HP, chattingan sama cewek yang udah meninggal selama 7 hari itu, chattingannya sama si jiwa cewek yang entah gimana, entah berantah. Kejadian bahwa dia meninggalnya bagaimana. Berawal juga ketemu jadi pemakaman salah satu warga yang meninggal, takziah di sana, ngelayat. Pulangnya ada keperluan terus ditemukan HP ini. Ya itulah sobat melihat malam dimanapun Anda berada. Saya menceritakan dan menuturkan kisah pengalaman yang dialami oleh teman saya paparkan di malam ini, dan untuk disajikan untuk kalian semua. Atas kebesaran hati kalian, atas kesehatan kalian, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih subscribe-nya. Dan bagi yang belum subscribe, mohon subscribe-nya. Jangan lupa like-nya saya tunggu, dan komentarnya. Serta kalau memang ini berfungsi ataupun ngerasa berfaedah untuk kalian, tolong sharekan ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih banget untuk sobat lihat malam dimanapun berada. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.